Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 2 SDN Bandung Rojosari 2 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan belajar kita yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 2. Anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran, sub B, menghafalkan surat Al-Asr. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, dengan harapan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, kita dimudahkan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik, anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki sub B, yaitu menghafalkan Quran surat Al-Asr, yang mana pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari sub A, yaitu melafalkan Quran surat Al-Asr. Ya, kita telah mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Asr dengan benar. Nah, maka pada minggu ini kita masuk sub B, yaitu menghafalkan surat Al-Asr. Sebelum kita mulai menghafalkan, yuk, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan sebagai petunjuk bagi kita. Maka ketika kita menginginkan hidup kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran disebut dengan ilmu tajwid. Nah, maka kalian sering mendengar apa itu tajwid. Nah, ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran. Nah, sedangkan huruf di dalam Al-Quran, itu disebut huruf hijaiyah, huruf Arab deh. Huruf Arab atau huruf Al-Quran itu disebut dengan huruf hijaiyah. Kemudian tempat keluarnya huruf, itu disebut dengan makhraj. Makhraj. Nah, kalian sering mendengar makhorijul huruf. Nah, berarti tempat keluarnya huruf. Nah, sedangkan tadi kita sudah tahu ya bahwa huruf Arab atau huruf Al-Quran itu disebut dengan huruf hijaiyah, maka kita tahu, kita lihat juga di situ ada tanda baca, ada garis yang miring di atas, ada garis miring di bawah, ada yang melungker di atas dan sebagainya. Itu disebut dengan harokat. Yang di atas namanya fathah, yang di bawah namanya kasroh, yang melungker di atas namanya dhammah. Fathah dibaca A, kasroh dibaca I, dan dhammah dibaca U. Yuk, kita belajar tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu. Ya, kemarin saya terangkan bahwa Al-Asr artinya adalah waktu asar. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah, karena surat Al-Asr ini diturunkan di kota Makkah.
Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad setelah hijrah ke kota Madinah. Nah, sedangkan surat Al-Asr ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Asr ini dalam Al-Quran itu urutan ke-103. Jadi, surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, surat Al-Asr ini adalah urutan yang ke-103. Yuk, kita baca surat Al-Asr, kemudian kita hafalkan. Ya, diperhatikan Pak Rufi membacakan surat Al-Asr, kemudian nanti ditirukan, lalu dihafalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saya ulangi. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Perhatikan ayat 1. Wal 'ashr. Innal, dibaca dengung. Innal insana lafi khusr. Khusr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa tawashaw bis sabr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Kan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Tadi silahkan dipraktekkan sebagaimana Pak Rufi mencontohkan, ya, kemudian dihafalkan. Hanya 3 ayat kok, ya, hanya 3 ayat. Saya yakin semuanya pasti bisa menghafalkannya. Oke. Yuk kita ketahui arti atau makna dari surat Al-Asr. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi secara singkat kandungan dari surat Al-Asr ini menerangkan bahwa manusia itu benar-benar dalam keadaan yang merugi. Kecuali 3 orang. Siapa itu? 1. Orang yang beriman. 2. Orang yang mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan. 3. Orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi orang manusia itu rugi
kecuali 3 orang itu. 1, orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita semua sudah beriman ya. Yang kedua, orang yang mengerjakan amal soleh atau amal baik. Contoh, saling tolong menolong, membantu orang tua, belajar itu juga amal soleh, bersedekah itu juga amal soleh, dan seterusnya. Ya, orang yang mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, itu dia orang yang tidak merugi. Yang ketiga, yaitu orang yang saling menasehati, ya, saling memberikan nasihat. Nasihat apa? Nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran. Jadi, ketika ada temannya yang berbuat salah, maka dinasihati, diingatkan. Mas, itu hal yang tidak baik loh. Mas, jangan begitu, baiknya seperti ini. Atau mungkin ada temannya yang sedang tertimpa musibah, mungkin uangnya jatuh di jalan, dibilangi, sabar, sabar. Nah, dalam hal kesabaran, ya, maka orang yang melakukan 3 hal itu, dia tidak akan merugi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan dipraktekkan membaca surat Al-Asr dengan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf sesuai dengan yang Pak Rofi contohkan dan dihafalkan. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.